Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam kegiatan sosialisasi modul 1 program guru penggerak. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Listiadi. Saya di sini adalah calon guru penggerak. Posisi saya di sini adalah mengajar mata pelajaran matematika di SMK Tunas Harapan Pati. Dalam sosialisasi ini nanti itu ada beberapa modul yang akan kami jelaskan kepada Bapak Ibu sebagai seorang calon guru penggerak. Ada modul 1, modul 2, modul 3 dan modul 4. Kita bisa mulai kita mulai dari modul 1, yaitu tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi kalau mendengar nama Ki Hajar Dewantara tentunya di sini adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang tanggal lahirnya itu dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi sangat luar biasa jasa-jasa beliau terhadap pendidikan di Indonesia. Di sini ada 6 yang merupakan filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bahwa pendidikan itu harus menuntun. Yang kedua, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat anak dengan cara memerdekakan dan bermain. Kemudian yang ketiga, bahwa pendidikan itu harus berpihak pada anak. Kemudian yang keempat, bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa. Yang kelima, bahwa pendidikan itu merupakan pembentuk budi pekerti. Kemudian yang keenam, bahwa pendidikan itu mengibaratkan guru kita itu adalah seorang petani. Gitu di sini akan saya jelaskan satu persatu apa sih maksudnya dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bahwa yang pertama tadi, pendidikan itu harus menuntun. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk menuntun anak atau peserta didik itu berdasarkan kekuatan kodrat masing-masing. Jadi kita bisa mengibaratkan dalam misalnya kita ada pohon pohon besar gitu. Di sini ada beberapa hewan, misalnya ada bebek, ada kelinci, ada ular, kemudian ada ikan. Kita sebagai guru itu hanya bisa menuntun, tidak mungkin kita menyeragamkan kemampuan masing-masing hewan tersebut. Misalnya ikan itu walaupun kita mengajarkan ikan ini untuk memanjat pohon, itu tidak akan mungkin bisa. Artinya apa? Artinya bahwa ikan itu akan selalu merasa bodoh ketika kita ajarkan yang bukan sesuai dengan kodrat mereka. Begitu pula untuk kera misalnya. Kera itu kalau kita ajarkan berenang, dia tidak akan bisa. Karena dia kemampuannya atau kodratnya adalah memanjat pohon. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara kita itu hanya menuntun ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak, mengkotak-kotakkan peserta didik itu harus bisa si A, B, C dan seterusnya gitu. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tadi bahwa pendidikan itu harus menuntun. Ini terdiri dari 3 hal, yaitu engarso sung tolodo, bahwa kita itu di depan harus bisa menjadi teladan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada peserta didik kita. Kemudian ing madyo mangun karso, ini artinya bahwa kita ketika di tengah itu harus bisa mendorong ke arah yang lebih baik supaya nanti peserta didik kita dapat menuju ini kodrat mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, tutwuri handayani, bahwa ketika kita di belakang itu harus dapat memberikan dorongan ya, memberikan dorongan ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua filosofi menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kodrat anak itu harus merdeka. Jadi merdeka di sini maksudnya adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin itu tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Itu yang dimaksud bahwa pendidikan itu harus memerdekakan anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan itu harus berpihak pada anak. Maksudnya di sini adalah bebas dari segala ikatan,
kemudian dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hal, melainkan untuk berhamba kepada anak. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita melaksanakan pembelajaran itu endingnya atau akhirnya kan tetap kepada anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk memaksakan anak itu harus begini gitu. Yang keempat, bahwa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu artinya adalah kertas kosong ya. Jadi pada dasarnya anak dilahirkan itu bukan berupa kertas kosong yang semau kita sebagai guru itu harus mengisi dengan coretan-coretan berdasarkan apa yang kita pikirkan. Tetapi di sini artinya bahwa anak itu ketika lahir dia sudah seperti coretan gitu ya. Jadi kertas tetapi bukan kosong. Dia mempunyai coretan-coretan tetapi masih samar-samar. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan coretan-coretan tersebut supaya nanti tidak samar. Jadi kita bisa mengarahkan ya. Jadi menuntun tadi mengarahkan kertas yang kosong ini supaya menjadi tulisan yang jelas sehingga nanti mereka dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Kemudian yang kelima, bahwa pendidikan itu harus mengajarkan budi pekerti. Jadi budi pekerti ini termasuk watak, kemudian karakter, itu semuanya harus bersatu. Jadi tidak hanya terkait dengan wataknya, tetapi di sini bahwa nanti pendidikan itu harus sesuai dengan pikiran, kemudian perasaan, kehendak atau kemauan sang anak. Jadi misalnya kita dalam memberikan pembelajaran kepada anak itu menurut pikiran kita sendiri, padahal si anak itu mempunyai kodrat masing-masing. Jadi mereka memiliki kehendak, memiliki kemauan masing-masing, jadi tidak bisa kita paksakan. Kemudian yang keenam bahwa guru itu diibaratkan sebagai seorang petani ya. Jadi petani itu kan tugasnya adalah memberikan lahan. Jadi kita sebagai petani itu hanya memberikan tempat, kemudian memberikan pupuk, dan siswa itu diibaratkan sebagai benih-benih dari tanaman. Jadi misalnya si A ini diibaratkan sebagai padi, si B diibaratkan sebagai jagung. Maka tugas kita sebagai guru itu hanya memberi tempat, kemudian mengolah tanaman tersebut supaya nanti pada akhirnya dia akan tumbuh menjadi tanaman-tanaman padi, jagung dan lain-lain, menjadi tanaman yang memang subur gitu ya, tumbuhnya subur. Kemudian pada akhirnya mereka akan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Seperti itu ya. Itu adalah 6 filosofi dasar pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa sih relevansi terhadap dunia pendidikan kita selama ini? Bahwa tadi ya di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu kan menuntun. Jadi menuntun ini nanti kita bisa menerapkan pada pendidikan abad 21 ini sesuai dengan perkembangan zaman. Kita bisa berkolaborasi. Kemudian dari situ kita bisa berpikir secara kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Artinya apa? Bahwa dalam mengolah pembelajaran sesuai dengan abad 21 ini kita harus sesuai dengan tuntutan zaman. Gitu ya. Kemudian refleksi. Refleksi terhadap filosofi pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara. Tadi ada 2 yang poin pentingnya, bahwa guru dan murid itu dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman seperti rasa takjub dan kasmaran atau spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Di sini poin pentingnya adalah di sini ya saya menggarisbawahi untuk kasmaran. Ini maksudnya begini. Jadi ketika kita sudah memahami tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, diharapkan nanti bahwa anak-anak didik kita itu merasa kasmaran terhadap kita. Nah, artinya kasmaran itu apa sih Bapak Ibu? Rindu. Ya, rindu. Jadi ingin selalu bertemu kepada kita gitu ya. Jadi diharapkan ketika nanti kita menerapkan pembelajaran sesuai pemikiran KHD,
itu anak-anak merasa kasmaran kepada kita. Jadi kehadiran kita itu selalu dirindukan. Jadi ketika jam kosong bukan malahan mereka senang gitu ya. Wah, berarti hari ini enak ya, nggak ada jamnya Pak Lis gitu ya. Tetapi mereka merasa, wah kok kosong gitu ya. Padahal saya pengen belajar hal lain gitu kan. Terus yang kedua, bahwa siswa dan guru itu belajarnya harus merasa merdeka. Harus merdeka dan tidak terkekang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing, sehingga dia dapat berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi masing-masing. Oke, sampai ini mungkin ada yang mau sharing gitu Bapak Ibu, atau mungkin cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke, kalau jelas saya lanjutkan pada modul yang kedua, yaitu tentang nilai dan peran dari seorang guru penggerak. Oke, kita semuanya tahu ya bahwa seorang guru itu kan memiliki peran masing-masing. Nah, dari peran itu nanti ada juga nilai yang sudah dimiliki oleh guru. Tidak hanya sebagai guru penggerak ya. Jadi guru pada umumnya itu memiliki beberapa nilai yang mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran-peran dari guru penggerak itu sendiri adalah menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi pemimpin pembelajaran. Itu adalah sedikit yang sudah kami pelajari di modul 1.2 ya, tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang berikutnya, nah, dari peran dan nilai guru penggerak tersebut tentunya ada tujuan. Nah, tujuannya apa? Jadi kalau kita sudah memiliki peran dan nilai dari guru penggerak yang tadi, diharapkan nanti akan tercipta seorang pelajar yang memenuhi profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Bahwa peserta didik itu harus memiliki beberapa sikap ini. Yang pertama adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Seperti itu nggih Bapak Ibu ya. Itu yang kita harapkan setelah kita mempunyai nilai dan peran dari seorang guru penggerak. Kemudian untuk selanjutnya modul 1.3 kita sudah mempelajari tentang visi guru penggerak. Tentunya Bapak Ibu sebagai guru di kelas ini mempunyai visi ya. Nah, jadi tidak hanya visi dari sekolah. Kalau visi dari sekolah kan jelas itu tujuannya untuk secara umum, jadi yang diterapkan di sekolah. Tetapi kita sebagai guru itu juga harus mempunyai yang namanya visi seorang guru. Jadi tidak hanya visi sekolah. Nah, visi seorang guru ini kita seyogyanya adalah dalam mengolah pembelajaran itu harus seperti apa. Kemudian apa sih yang harus dilakukan siswa itu ketika mengikuti pembelajaran dengan kita? Nah, itu adalah visi-visi yang mungkin harus kita tanamkan dan kita buat dengan anak didik kita ya. Nah, di sini apa sih artinya? Jadi visi itu menjadi pandangan ke depan yang memberikan landasan kuat program apa yang dilaksanakan pada satuan pendidikan agar tercapai visi tersebut. Kemudian visi seperti apa yang Anda miliki sebagai seorang guru. Nah, di sini tentunya untuk menciptakan pembelajaran yang terfokus untuk mengembangkan bakat, minat, serta kebutuhan murid, sehingga murid itu dapat mencapai keberhasilan yang dimimpikan dengan cara mentransformasi pendidikan menjadi lebih baik, menyenangkan, dan tentunya berpusat pada pengembangan potensi siswa. Gitu nggih? Itu arti visi. Nah, kemudian ketika kita menerapkan visi yang sudah kita sepakati itu tentunya tidak bisa langsung berjalan dengan lancar gitu ya. Tentunya ada halangan rintangan gitu ya yang kita hadapi selama melakukan visi yang kita buat itu. Ya, diibaratkan seperti ini ya. Jadi ada burung itu menetas, tentunya tidak langsung bisa terbang gitu nggih. Jadi berawal dari mungkin harus ada bimbingan, terseok-seok ketika berjalan, baru tentunya nanti setelah beberapa waktu akan
bisa terbang dengan lancar gitu ya. Itu adalah apa ya, pandangan tentang visi kita ke depan. Jadi memang awalnya kita sulit dalam menerapkan visi tersebut. Tapi insya Allah nanti ke depannya visi yang telah kita buat itu akan bermanfaat, dan tentunya nanti setelah kita menerapkan visi tersebut akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, dalam mewujudkan visi tersebut, tentunya seorang guru penggerak itu harus ada patokan-patokannya, nggih. Nah, di sini ada paradigma yang bagus untuk mencapai visi yang kita harapkan. Itu namanya adalah dengan paradigma inquiry apresiatif. Apa sih itu? Nah, jadi pendekatan ini tuh berfokus pada kelebihan. Jadi kita tidak melihat seseorang itu dari kelemahannya, melainkan kita melihat dari kelebihannya, supaya nanti kelebihan-kelebihan ini dapat kita olah sehingga dapat memperlancar dalam mewujudkan visi tersebut. Nah, tahapan-tahapannya itu dalam menerapkan pendekatan paradigma inquiry apresiatif ini ada 5 ya. Di sini biasanya disebut dengan BAGJA. Di situ merupakan akronim dari B itu adalah buat pertanyaan, kemudian A itu adalah ambil pelajaran, kemudian G itu adalah menggali mimpi, kemudian J yang jabarkan rencana, kemudian A yang kedua adalah mengatur eksekusi. Jadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, kemudian setelah itu mengambil pelajaran. Setelah itu pelajaran yang sudah kita ambil, kita pelajari itu harus kita gali mimpinya sesuai dengan visi tersebut. Setelah itu kita harus berani untuk menjabarkan rencana tersebut. Baru setelah itu kita bisa mengatur eksekusi. Jadi setelah menjabarkan rencana itu apa sih yang akan kita lakukan gitu. Nah, itu merupakan langkah terakhir untuk mewujudkan visi tersebut ya, dengan menggunakan pendekatan paradigma inquiry apresiatif gitu. Oke, kemudian yang keempat ya, ini modul yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu tentang budaya positif ya, modul 1.4. Di sini untuk budaya positif ini merupakan kelanjutan dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Pada akhirnya nanti akan terciptanya budaya positif. Nah, ada beberapa konsep, ada 6 dalam mengeksplor budaya positif. Yang pertama di sini adalah nanti adanya perubahan paradigma. Jadi ketika nanti kita menerapkan budaya positif, akan tercipta perubahan paradigma. Jadi dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan lama ini menjadi ke teori kontrol. Jadi yang dari kebiasaan yang kurang baik ini ke kebiasaan yang lebih baik. Ini ya. Terus yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima adalah posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, akan kita bahas satu-satu ya di sini ya. Jadi untuk perubahan paradigma itu sendiri, kita berangkat dari stimulus respon ini kepada teori kontrol. Jadi misalnya di sini, selama ini mungkin kita dalam kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini selama yang kita terapkan, gitu. Oke, yang pertama ya kita bahas yaitu tentang perubahan paradigma. Di sini kita berangkat dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Jadi selama ini mungkin kita beranggapan bahwa kita itu bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Itu ternyata kurang tepat. Jadi yang lebih tepat itu adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika kita melihat siswa kita ya, murid kita melakukan sebuah kesalahan, itu pasti kita langsung menghakimi mereka, oh kamu salah gitu. Kamu nggak boleh seperti ini lah. Ternyata itu salah.
Yang benar itu harus kita semua perilaku itu harus sudah memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu dulu anak itu melakukan hal seperti itu pasti ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya Oke, yang ketiga, bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Itu kurang tepat. Yang tepat adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Bahwa yang tepat adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang tepat adalah kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang keenam, bahwa model berpikir kita itu hanya menang dan kalah. Padahal yang benar itu adalah model berpikir itu menang terus menang lagi. Oke, untuk mencapai visi, untuk mencapai kebutuhan, untuk mencapai budaya, menciptakan budaya positif. Kesel aku. Untuk untuk menciptakan Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia yang harus kita pahami bersama, ya. Jadi dari gambar ini kita tahu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya ini ingin dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan cinta kasih atau rasa memiliki. Kemudian yang ketiga kebutuhan penguasaan. Kemudian keempat kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebebasan kesenangan, ya, kebutuhan mereka dalam memperoleh kesenangan. Nah, misalnya di sini ada beberapa contoh kasus, ya, ketika kita berada di dalam kelas misalnya. Yang pertama misalnya gini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira dari kalimat ini, Bapak Ibu bisa nggak menyimpulkan kebutuhan dasar apa sih yang diinginkan oleh murid kita ketika ada kasus seperti ini? Ini saya buka kembali, ya, di sini kebutuhan dasarnya ada 5. Kira-kira kalau kasusnya seperti ini, apa yang diinginkan? Kebebasan. Oke. Senang. Ya, boleh. Ini kata kuncinya ada di yang di blok ini, ya, yaitu suka dan senang. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh murid tersebut adalah kesenangan, ya. Jadi dia senang menyanyi, gitu kan. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini kira-kira kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Kalau kita melihat kalimat ini. Kasih sayang. Kasih sayang, bisa, ya, itu dari kalimat ini, ya. Tidak menyapa, berarti kan dia butuh ini apa namanya, perhatian, ya. Perhatian itu berarti kan masuknya di cinta kasih, ya, kasih sayang. Oke, kemudian yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, gitu. Kira-kira ini apa, Bapak Ibu? Kebutuhan dasarnya? Bebas, hanya kebebasan. Ada nggak kebutuhan dasar yang lain mungkin yang harus dipenuhi dari kalimat ini? Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, gitu. Bebas, ya? Oke, bebas. Kesenangan boleh nggak? Boleh juga, ya, kelihatannya, ya. Jadi selain dia ingin bebas, dia juga mungkin ingin senang. Artinya proses pembelajaran itu tidak hanya mendengarkan ceramahnya guru, gitu. Jadi mungkin ada inovasi pembelajaran yang lain. Itu juga mungkin bisa ada kebutuhan dasar yang lain yang harus dipenuhi di sini. Oke, kemudian yang keempat, misalnya aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi malah ibu guru nunjukin ke teman-teman. Kalau ini berarti lebih ke kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Dia ingin ingin diakui, gitu, ya, diakui. Terus berarti apa ini maksudnya, Bapak Ibu? Ke power bisa, ya, artinya dia pengen diakui, gitu kan, berarti dia pengen ada sedikit kekuasaan di situ, ya, penguasaan.
bahwa dialah yang paling baik gitu kan, bisa ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tingkatan motivasi manusia dalam melakukan hal-hal itu ada 3 tingkatan. Kalau di sini untuk tingkatan yang paling dasar itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contohnya, misalnya ada anak didik kita yang tidak mengerjakan PR gitu ya. Ketika dia mengerjakan PR, itu dia hanya menghindari hukuman. Jadi ketika ditanya kenapa kamu mengerjakan PR gitu, ya supaya tidak dihukum oleh Bapak Ibu guru gitu kan. Ini berarti tingkatan yang paling dasar dari perilaku manusia. Sedangkan tingkatan yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan. Nah, misalnya siswa kita itu mengerjakan PR hanya untuk misalnya mendapatkan nilai, mendapatkan sanjungan, atau mendapatkan perhatian dari teman atau gurunya, gitu nggih. Lah, dari kedua perilaku tersebut itu datangnya dari eksternal ya, dari luar. Yaitu bisa dari guru, bisa dari siswa atau dari orang lain. Sedangkan tingkatan perilaku manusia yang paling tinggi itu berasal dari motivasi internal, berarti dia datang dari diri mereka sendiri. Nah, untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri, kemudian menjadi insan sesuai harapan. Sebagai contohnya misalnya tadi ya, ada murid yang mengerjakan PR itu memang karena mereka butuh. Jadi mereka dapat berpikir lebih jauh. Jadi ketika nanti saya mengikuti pembelajaran dengan baik, termasuk mengerjakan PR, kemudian berperilaku baik di dalam kelas, berarti nanti pada akhirnya mereka merasa bahwa ini akan menjadi perilaku yang baik di masa mendatang. Itu berarti kan datangnya dari diri sendiri gitu ya, itu dari internal. Kemudian ini, jadi untuk menciptakan budaya positif itu ada beberapa yang harus kita lalui, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus membuat yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas yang dibuat itu harus melibatkan seluruh elemen kelas ya. Jadi yang siswa-siswa kita yang di dalam kelas itu harus terlibat dalam menyusun peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas ini maka akan timbul yang namanya keyakinan kelas. Jadi setelah peraturan itu dibuat, maka keyakinan dari diri peserta didik itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, setelah itu akan muncul lagi yang namanya lingkungan yang positif. Nah, ketika lingkungan positif ini sudah terbiasa mereka terapkan, mereka lakukan berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka akan terwujud yang namanya budaya positif. Jadi budaya positif itu timbul dari kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah mereka lakukan. Oke, kemudian nah ini misalnya ini dari tiga motivasi tadi nih nggih Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ini yaitu hukuman, penghargaan sama keyakinan yang timbul dari diri. Di sini misalnya ada 3 kasus. Nah, di sini misalnya saya mengambil kasus yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Menurut Pak Sobiron, apa sih kenapa kita harus menggunakan helm dalam berkendara? Apa kira-kira Pak? Kalau saya sih biar nggak ditilang polisi Pak. Biar nggak ditilang ya. Oke, untuk Bapak Ibu guru yang lain, kalau jawaban Pak Sobiron ini untuk menggunakan helm ini karena dia takut ditilang gitu ya, berarti motivasi apa yang timbul dari diri Pak Sobiron kira-kira Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman ini ya berarti ya. Berarti ini adalah yang paling dasar ya, karena dia takut akan hukuman. Lah kalau misalnya Bu Dita, kalau ditanya tadi kenapa menggunakan helm dalam mengendarai roda 2, kira-kira apa Ibu? Biar selamat Pak. Biar selamat gitu dalam perjalanan gitu. Ya kalau itu berarti masuknya di motivasi yang mana Bapak Ibu? Keyakinan ya gitu. Oke, berarti masuknya di ini. Berarti levelnya adalah level yang paling tinggi.
dia berarti Budita itu merasa bahwa yakin ketika nanti menggunakan helm itu akan selamat, gitu ya. Nah, selamat itu untuk siapa? Untuk Budita sendiri dan untuk orang lain tentunya, karena beliau tidak mungkin ingin merugikan orang lain gitu di hal ini, gitu kan, di kasus ini. Oke, kemudian itu ya, ini ada beberapa tabel ya Bapak Ibu, bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini mungkin kita lewati saja. Ini nggih. Nah, ini kita ke sini saja. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada tabel juga. Nah, selama ini mungkin kita dalam menerapkan pembelajaran di dalam kelas itu kan sering menerapkan hukuman-hukuman ya kepada siswa yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ternyata selama ini kalau kita menerapkan itu hanya hukuman, itu ternyata kan kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi yang tepat, yang lebih tepat itu adalah konsekuensi. Nah, kira-kira apa sih bedanya? Misalnya di sini untuk yang pertama ya, bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Contohnya misalnya ketika ada peserta didik kita yang tidak mengerjakan tugas atau misalnya tidur-tiduran di kelas, ini kita selama ini lebih kepada menerapkan hukuman. Misalnya disuruh lari, disuruh push up atau yang lain. Jadi lebih kepada hukuman fisik. Tetapi kalau kita menggunakan konsekuensi, berarti itu akan muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Dari apa? Ya ini bersumber dari keyakinan yang sudah dibuat tadi menurut kesepakatan kelas itu. Nah, itu sesuatu yang harus terjadi. Contohnya, misalnya kalau ada murid yang tidak mengerjakan tugas, itu berarti konsekuensinya apa? Nah, ini sebelumnya sudah kita buat dengan murid-murid kita. Misalnya konsekuensinya itu mereka harus ini apa namanya? Meminta bantuan kepada temannya yang lain, atau misalnya meminta bantuan kepada temannya, ya itu berarti lebih ke konsekuensinya seperti itu, tidak kita langsung menghukum secara fisik. Kemudian ya ini ya, membuat anak sakit karena fisiknya maupun hati. Ini maksudnya itu mungkin kita dalam memberikan hukuman itu tidak hanya fisik ya, tapi dengan ucapan yang dapat menyakiti hati anak didik kita. Misalnya dengan kamu bodoh, kamu kurang pintar dan sebagainya. Itu kurang tepat karena akan menyakiti hati peserta didik. Nah, yang lebih tepat itu nanti kita harus membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sebenarnya ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada beberapa apa namanya kasus ya, tindakan guru. Kira-kira nanti Bapak Ibu simpulkan, ini termasuk hukuman atau termasuk ke dalam konsekuensi ya. Kita coba yang pertama di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini berarti termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, termasuk hukuman ya. Karena dia harus mencatat 100 kali, itu kan berarti fisiknya yang bermain ya, bukan berasal dari diri peserta didik masing-masing. Terus coba saya mengambil yang ke 5 misalnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk apa Bapak Ibu? Ya, konsekuensi ya. Dia konsekuensi ini muncul dari dalam diri masing-masing atau yang sudah disepakati sebelumnya, bahwa kalau dia menumpahkan air di meja, maka dia harus membersihkan tumpahan air tersebut. Ngerti nggih? Oke, kita lanjut. Oke, dari kasus-kasus yang sudah kita kita baca ini sebelumnya, nggih. Jadi dalam memberikan sebuah hukuman atau menerapkan budaya-budaya positif di dalam kelas itu, sebenarnya ada 5 posisi kontrol dari seorang guru itu dalam memberikan tadi kayak hukuman atau konsekuensi tadi ya. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada tingkatan sebagai penghukum. Biasanya di sini kita langsung menjudge gitu ya siswa. Kamu salah, kamu seperti ini ya. Ini berarti Bapak Ibu posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ini berarti lebih kepada kalimat. Misalnya
kamu melakukan hal itu, apakah kamu tidak kasihan dengan ibumu atau dengan teman-temanmu seperti itu. Jadi dia nanti dengan kalimat yang dilontarkan oleh bapak ibu, siswa itu akan merasa bahwa oh ternyata saya salah seperti itu. Itu berarti posisi bapak ibu ada di sini. Terus posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman ini berarti seringnya kita ini apa namanya, lebih ke ini apa namanya, imbal baliknya. Jadi tadi kamu tak bantu seperti ini, berarti kamu harus membantu saya. Nah itu berarti posisi bapak ibu masih ada di tahapan sebagai teman. Kemudian yang keempat, ini sebagai monitor atau pemantau. Nah ini adalah tahapan yang bisa dibilang tahapan yang lumayan bagus ya. Jadi sebagai monitor atau pemantau dan sebagai manajer. Kenapa? Karena dengan posisi sebagai pemantau atau manajer ini bapak ibu itu lebih ini apa namanya, dapat mengontrol emosi siswa, sehingga siswa itu tidak langsung merasa bersalah baik fisik maupun perasaannya. Itu ada di posisi monitor dan pemantau. Nanti kalimat-kalimatnya ada di slide berikutnya ya. Contoh kalimatnya lah seperti ini. Kalau sebagai penghukum berarti kamu selalu salah, patuhi aturan saya dan sebagainya. Pembuat orang merasa bersalah tadi. Terus teman ini yang tadi ya harus ada imbal baliknya. Ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Berarti dia membutuhkan imbal balik dari apa yang sudah kita berikan kepada siswa. Terus yang sebagai pemantau atau monitor, ini contoh kalimatnya, peraturannya apa? Berarti kita menanyakan ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan, kita menanyakan kembali. Jadi tidak langsung menjudge, oh kamu salah gini enggak, tapi kita menanyakan, kamu tahu nggak peraturan yang sudah kita buat itu apa, yang sudah kita sepakati itu apa, terus sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi supaya nanti pertanyaan ini dapat memantik siswa itu, dia dapat berpikir gitu ya. Jadi dia akan timbul dari dalam diri mereka, sehingga mereka itu akan sadar dengan sendirinya. Jadi tidak menyakiti fisik maupun hati. Terus sebagai manajer ini lebih tinggi ya tahapannya, yaitu apa yang kita yakini. Kemudian apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Berarti di sini lebih kepada menata, ya. Jadi memberikan solusi. Jadi ada masalah seperti ini, solusinya seperti ini. Oke, itu sebagai manajer. Oke, ini kita lewati. Nah, ini yang selanjutnya adalah tentang restitusi. Jadi untuk mencapai budaya positif, ini ada yang namanya restitusi untuk proses ini apa namanya yang bisa kita lakukan. Apa sih restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Oke, untuk lebih jelas di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Jadi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua ini untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga ini restitusi itu merupakan tawaran, jadi bukan paksaan. Terus yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, bahwa restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi itu adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian yang kedelapan, bahwa restitusi itu fokus pada solusi. Kita tidak melihat permasalahannya, tapi kita lebih kepada solusinya. Terus yang kesembilan, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, restitusi ini ada 3 tahapan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dinamakan dengan segitiga restitusi. Nah, tahapannya itu ada 3. Yang pertama di sini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika nanti ada murid yang berbuat kesalahan di dalam kelas, kita harus memvalidasi tindakan tersebut dulu. Jangan langsung memberikan judge bahwa ini salah-salah, bukan. Kita tanyakan dulu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ini harus kita validasi dulu. Terus yang kedua nanti tahapannya adalah kita harus bisa menstabilkan identitas. Jadi setelah kita tahu
apa sih tujuan mereka atau alasan mereka berbuat seperti itu, kita harus bisa menstabilkan, mengontrol gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga nanti dari dalam diri peserta didik itu, siswa kita itu tidak langsung merasa bahwa saya ini benar-benar salah gitu ya. Jadi bahwa ada hal-hal yang mungkin dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang lebih parah dari mereka. Itu untuk membuat hati itu lebih kuat, perasaan atau hati peserta didik lebih kuat. Kemudian ini juga bisa dipakai, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita menstabilkan, kita harus bisa menanyakan keyakinan. Jadi kalimat-kalimat yang dipakai adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan melakukan hal tersebut gitu ya. Itu adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Ini adalah kalimat tadi, contoh-contohnya ada banyak. Oke, Bapak Ibu, saya minta bantuannya. Di sini ada simulasi kasus ya. Misalnya ada kasus seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kita analisis bersama untuk sebagai bahan kita diskusi ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar itu malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Kemudian Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Itu berarti Bu Dani ya. Kemudian Fajar tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar itu hanya diam. Kemudian sambil memegang buku matematikanya dan memainkan spidol di tangannya. Berarti dia tidak melakukan hal apa-apa. Kemudian ditanya lagi oleh Bu Dani, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Berarti setelah melihat Dani, melihat Fajar itu maju ke depan tapi tidak melakukan action apa-apa, suruh kembali ke tempat duduk nggih. Terus Fajar pun kembali ke tempat duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa matematika. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, nggak tahu Bu gitu ya. Nah, Ibu Dani pun menjawab, gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, nggak kasihan sama Ibu lah. Dari kasus ini, simulasi kasus ini, kira-kira kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan dasar tadi yang ada 5 itu nggih Bapak Ibu. Kira-kira dari kasus itu apa kebutuhan yang Fajar inginkan, yang ingin dipenuhinya? Kesenangan. Kesenangan itu dari kalimat yang mana, Pak Sabiron? Ya mungkin karena dia pengen tidur-tiduran, malas-malasan gitu. Berarti dia pengen senang gitu ya? Senang. Oke, bisa. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain kira-kira apa namanya? Bebas, kebebasan berarti ya? Ya, itu dari kalimat yang tadi ya. Jadi dia hanya tidur-tiduran, malas-malasan gitu ya. Berarti dia ingin bebas, tidak disetir oleh gurunya gitu ya. Jadi ingin bebas. Mungkin ada lagi kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kasih sayang mungkin. Kasih sayang, oke, bisa ya? Oke. Oke, terus yang kedua, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Berarti posisi kontrolnya tadi yang kayak penghukum ini ya. Mungkin bisa saya buka kembali. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada 5 posisi kontrolnya. Kira-kira Ibu Dani itu merupakan menerapkan posisi yang mana? Berada di posisi mana ini? Bapak Ibu? Pembuat orang merasa bersalah. Oke, tadi dari pertanyaan apa nggak kasihan gitu tadi ya berarti nggak Pak? Ada lagi nggak mungkin posisi apa yang diterapkan Bu Dani? Ya. Kamu nggak kasihan sama Ibu, mungkin nggak? Teman, sebagai teman. Kalau nggak kasihan itu mungkin lebih ke merasa bersalah nggih Pak nggih. Begitu ya. Nggih. Ya. Kalau saya malah mending ke yang sini penghukum ya, karena dia
Mungkin nggak? Dihukum nggak tadi Bapak Ibu? Dihukum Iya ya? Iya. Iya. Disuruh duduk. Nggih. Oke, dengan ucapan nggih. Iya, bisa. Oke, terus selanjutnya bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Ibu Dani? Berarti kira-kira gimana Bapak Ibu? Berarti nek pemantau tadi ini saya buka lagi nggih. Pemantau itu berarti kita ke sini ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan oleh Ibu Dani. Peraturannya apa misalnya gitu. Kamu kok tidur-tiduran ini, kamu tahu nggak peraturannya itu apa gitu ya. Terus apa yang telah kamu lakukan atau sanksi atau konsekuensinya itu apa gitu nggih. Oke. Lanjut ya. Nggih itu. Kemudian oke, kebiasaan yang bisa kita terapkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, itu mungkin saya dapat merangkum 3 hal di sini nggih Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebiasaan baik itu bisa diawali dengan sebuah pembiasaan. Nah, tentunya pembiasaan di sini adalah pembiasaan yang baik pula supaya nanti terwujud budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang kedua, tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya BK, orang tua, industri, masyarakat, mungkin bisa kerjasama dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat, gitu ya. Terus yang ketiga, bisa dimulai dengan membuat kartu kendali budaya positif di luar sekolah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya sekali lagi. Semoga ini dapat membawa manfaat bagi sekolah kita tentunya di SMK Tunas Harapan Pati, sehingga budaya positif di Tunas Harapan dapat tercipta dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.